Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang baik. Kemudian terima kasih untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara ya, di dalam negeri ya. Terima kasih atas apresiasinya, semoga selalu always dan tidak pernah never ya untuk menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Dan kemarin ada yang bikin pengakuan dosa ya, katanya dia selalu men-skip iklan gitu. Ya aku sendiri bingung mau menjawabnya gimana, karena dia bilang ketika serius mengkaji tiba-tiba ada iklan, itu mengganggu konsentrasi gitu. Makanya aku sudah menduga ya, kenapa bulan ini lost deal ya, tidak ada kontribusi dari YouTube karena iklannya itu tidak memenuhi target ya, karena di skip itu. Padahal viewernya cukup fantastis ya, ada yang sampai 18.000 viewer sekarang. Tapi ternyata di luar ekspektasi yang aku ekspektasikan, itu di atas, paling tidak 5 kali di atas target. Nah, ini ternyata targetnya aja nggak kepenuhi, jadi lost deal ya. Makanya kita tidak bisa selalu berharap kepada kontribusi iklan, karena ya itu tadi banyak yang di skip gitu ya. Makanya aku mengajak kalian untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah menyisihkan sebagian rezekinya ya untuk bersolawat berupa infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini eksis. Jadi sebetulnya sumber energinya itu di sana. Kalau mengharapkan iklan saja tidak bisa. Seperti pengakuan dosa itu, dia lapor saya, bagaimana saya tidak konsentrasi kalau ngaji, terus tiba-tiba ada iklan, jadi saya skip terus gitu. Terus aku mau jawab gimana gitu. Padahal aku sendiri ya ingin kalian ngaji dan cerdas, dan akhirnya kecerdasan itu menjadikan kalian lebih dekat kepada Gusti Allah, Kanjeng Nabi, dan Islam tentunya. Ya, tapi begini aja lah. Dulu ada yang memberikan solusi, kalau kita punya handphone 2, yang satu disetel biarin aja ada iklan, yang satu disetel untuk ngaji gitu. Silakan di skip gitu. Terus ada juga yang memberikan solusi gini, apabila handphonemu satu, kamu nonton 2 kali. Ya, yang pertama skip. Yang kedua, jangan di-skip sampai itu kajiannya habis. Kan bisa, kalau pertama kan perhatiannya penuh, yang kedua sambil santai aja dan gak usah di-skip, ditinggal kerja atau tinggal ngapain, nyambi apa. Mungkin itu solusinya ya, karena dua-duanya harus kita dapatkan. Sisi dakwahnya dapat ya, sisi energi bagaimana supaya dakwah itu juga bisa berlanjut juga dapat. Jadi dua-duanya itu akan kita cari bagaimana caranya agar dia optimal, bukan maksimal ya, optimal ya. Jadi bukan maksimal, minimal, bukan, tapi yang optimal itu bagaimana, karena nggak bisa ketemu itu ya. Maka solusi yang aku tawarkan ya itu tadi ya, kalau punya handphone 2, yang satu yang anti skip di setel aja, yang satunya untuk ngaji di skip nggak apa-apa. Kalau punya handphone satu, yang nontonnya 2 kali. Nonton pertama itu
Di skip, terserah, nonton yang kedua nggak usah di skip. Karena apa ya? Karena YouTube belum memberikan kebijakan. Coba kalau YouTube memberikan kebijakan bahwa iklan nggak pernah di skip, tentunya ya akan memberikan dampak yang beda lagi nanti kan. Artinya nggak ada posisi tawar main skip. Oke, terima kasih yang telah mengadakan pengakuan dosa ya. Ya yang nggak ngerti lah, aku jawabku cuma gitu kalau kamu bilang begitu. Mau gimana lagi? Terserah, dipertimbangkan sendiri ya. Karena kan belum tentu hanya dia, cuma dia aja yang dengan kesadaran penuh berani melakukan pengakuan dosa. Yang lain juga belum, ya bisa jadi ya sami mawon, sama saja gitu. Ya. Dulu-dulu juga sudah ada yang melakukan pengakuan dosa seperti itu ya. Bahkan di-download gitu ya. Oke, jadi ya aku sih hanya bisa menghimbau bagaimana bisa memberikan perlindungan terhadap video-videoku yang ada di YouTube kan ya enggak bisa gitu. Oke. Selanjutnya untuk seluruh kalian semuanya ya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai saudara muslim kita saling mendoakan ya. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita masuk seri yang ke-8. Ya. Ada sesuatu yang spektakuler. Fenomenanya gimana mempelajarinya nggak tahu aku. Kalian lah yang pakar-pakar YouTube yang namanya ada apa algoritma atau tetek bengek segala macam, aku nggak ngerti yang gitu-gitu. Ya tadi aku nggak sengaja lihat dia mampu meraih 1,2K viewer. Kajian ini. Ini sungguh-sungguh anomali. Ya, anomali banget ini. Karena biasanya begini, ketika kajianku berseri itu kan memang kebanyakan berseri. Meskipun banyak yang memberikan masukan jangan berseri, bahkan ada yang bilang jangan panjang-panjang, aku sih ya terima kasih masukannya tapi nggak aku lakukan. Aku nggak akan pernah menari di atas genderang orang lain. Ya, tetap aja aku bikin berseri. Dan berseri itu natural aja, nanti selesainya entah sampai seri keberapa. Ya. Nah, biasanya kalau berseri itu awalnya itu memang subur viewernya. Semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, semakin kecil karena dia mengerucut. Tapi ini faktanya beda, ya. Ini seri ke-7 dia bisa meraih 1200K. Apa ini bacanya tuh? Ya, 1200 ya. 1,2K. Itu sesuatu yang aku sempat terkaget loh, kok bisa begini ya. Nggak tahu aku gimana hitungan algoritmanya. Kalian lah yang paling pandai ya untuk hal-hal yang demikian ya. Yang jelas ini spektakuler banget bagi aku dari segi viewer. Dia bisa mencapai 1,2K ya. Kemarin aku sudah menjelaskan ya bahwa tidak ada satu narasi yang bisa dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu ya naik ke langit itu dari Bukit Zaitun, tidak ada. Kalaupun ada itu interpretasi mereka. Secara tekstual itu tidak ada. Yang ada itu secara tekstual ya, yang nanti diperdebatkan ya, dekat Betani. Kalau nggak mau Betani, dekat Betani ya sudah dekat Betani. Dan aku sudah kasihkan analogi, dekat Malang itu bukan hanya Pasuruan. Ya. Dekat Malang itu ada juga Kediri, ada juga nanti mana tuh? Sana itu? Lumajang kan gitu. Nah, dekat Betani itu mana? Jadi jangan menambah-nambahi ayat, kebiasaan buruk menambah-nambahi ayat itu namanya eisegese. Ya. Ini tidak ada, ya. Dan aku katakan, oke lah kalau begitu kita lihat saja di mana terakhir kali Yesus menemui muridnya. Ternyata berbeda. Matius bilang di Galilea, ya. Dan ini sama dengan apa yang ditulis oleh
siapa? Lukas. Karena Lukas itu yang menulis Kisah Para Rasul. Tapi tulisan dia di Kisah Para Rasul sama di kitab Lukas beda. Di kitab Lukas itu dekat Betani, tapi di sini orang Galilea. Nah, nanti perdebatannya seperti yang aku sampaikan kemarin. Ya. Kecuali kalau orang Surabaya itu ngapain lihat Monas? Nah, itu bisa kita pastikan lokusnya di Jakarta. Karena Monas itu ada di Jakarta. Tapi kalau orang-orang Surabaya itu ngapain lihat bulan? Nah, itu sulit ditentukan. Bisa saja orang-orang Surabaya itu menunjukkan itu ada orang-orang yang dari Surabaya melihat bulan. Melihat bulannya di mana? I don't know. Sama. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat Yesus naik ke atas langit? Lah, memangnya ngapain dilihat kok nggak boleh? Kalau memang naik. Logikanya sederhana banget kok. Jadi orang-orang Galilea, kalaupun itu masih dipertentangkan, karena ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia menyebut orangnya, bisa jadi menyebut lokusnya, ya. Maka tarik saja ke Matius 28:16. Ternyata pertemuan terakhir Yesus dengan para murid itu di Galilea. Lalu bagaimana? Apa yang bisa dipertanggungjawabkan Lukas ketika dia menulis, ya, di Lukas 24:50 ternyata dekat Betani. Ini di bukit, bukitnya nggak ada namanya, ya sudah, nggak usah kasih nama. Jangan ditambah-tambahi. Nanti kalau ditambah-tambahi ya jadi lagu Bukit Berbunga. Nggak tahu lagu Bukit Berbunga itu kalian sudah lahir belum? Bukit berbunga, bukit yang indah. Itu top-topnya zamannya Rinto Harahap setelah hengkang dari The Mercies. The Mercies nggak aktif, dia solo karir tuh ngetop-topnya dia, salah satu lagunya Bukit Berbunga. Ya, sudah. Galilea di mana? Di bukit, ya sudah bukit aja, nggak usah ditambah yang zaitun, jaitin, jaitan. Itu mengada-ada. Gitu. Ya. Dan aku lihat ya komen-komen yang ini, komennya banyak sekali, ini nggak tahu selesai atau nggak, nanti aku bacakan. Aku itu akan melayani setiap komen yang masuk. Pertama, estetikanya gue lihat. Kalau oke, baru argumentasinya aku lihat. Setelah itu baru. Kalau oke dua-duanya berarti aku tanggapi. Tapi tidak jarang awalnya itu estetikanya bagus, setelah kesini sudah nyerang pribadi. Itu aku nggak respect. Gimana ya? Aku kan maunya menikmati. Aku nggak bisa menikmati yang begituan. Mau orang bilang apa aja terserah lu. Yang penting gue nggak tertrigger dengan apapun ketika gue lihat ini sudah nyerang pribadi gitu. Gue kagak demen gitu aja. Gue kan nggak mungkin masuk dalam suasana yang gue kagak demen gitu. Tapi kalau estetikanya masuk, argumentanya masuk, itu gue demen. Gitu. Jadi teman diskusi yang asik gitu loh. Tapi kalau sudah nyerang pribadi itu, gue langsung nggak respect. Sama aja mau berdebat, berdiskusi tentang teologis, tentang politik begitu. Sekarang kan zaman politik kan. Eranya itu era politik sekarang ini. Khususnya tahun-tahun ini tahun-tahun politik. Banyak perdebatan saling mengunggulkan. Aku lihat perdebatannya nggak. Sebagai anak bangsa nggak argumentatif, tapi cenderung ya mengunggulkan jagonya dan menistakan jago yang lain. Itu nggak suka aku, dan aku nggak masuk untuk hal-hal yang demikian. Nggak bisa menikmati gitu ya. Maka begitu juga komen-komen yang masuk itu tak lihat. Tidak jarang, tapi awalnya itu memenuhi kriteria dia ya, santun ya, argumen. Tapi berikutnya terus mulai kurang ajar, itu aku nggak suka. Dan aku apapun katanya nggak mungkin aku tanggapi, ya biarin aja. Dan aku nggak pernah delete. Aku biarin. Mau apa cuma nanti biarkan publik yang menilai gitu ya. Oh, mana yang kata-katanya itu kotor, mana yang tidak gitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh itu Gus Putih sendiri kata-katanya kotor, goblok begini. Itu tanya kepada senior-senior kalian ya. Aku sudah berulang kali menjelaskan. Oke, kita lanjutkan ya ke seri yang ke-8. Sebetulnya aku mau bahas ini, cuman tertunda lagi tentang kahla. Kemarin sudah aku tulis ya, kahla. Kan ada itu kan kahla. Aku mau bahas ini ya, supaya ini nanti kalau kita ketahui, dia akan serta-merta membantah ini gitu loh. Ini ada di surat berapa? Surat 5, 110. Aku mau konsen ke kahlanya ini. Ya.
Sebelum aku ke sana gini aja dah. Lu cari kahla itu artinya apa dan itu pada tataran level seperti apa gitu ya. Nanti supaya kalau aku jelaskan langsung connect gitu ya, langsung enak. Ini iya surat 5 110 dan ini sudah tertunda berapa kali. Mauku kan gini, ini kan aku bagi sebetulnya ya. Kristen Islam ya, masihkah berpikir Isa diangkat ke langit? Sebetulnya ini mau aku selesaikan dalam perspektif Islam dulu. Jadi ya sistematik. Baru nanti Kristen. Cuman masalahnya ya mungkin teman-teman Kristen sudah nggak betah masuk ke dalam komen. Akhirnya ya Islamnya dalam perspektif Islam belum selesai. Sudah jelaskan Kristen, kita sudah ke Bible, akhirnya nggak karu-karuan, campur-campur. Sebetulnya mauku nggak begitu. Kita lihat dari perspektif Islam dulu, tentunya parameternya Al-Quran. Mendukung nggak ada Isa diangkat ke langit. Selesai, baru perspektif Kristen, mendukung nggak gitu. Cuman di tengah jalan ya seperti kalian tahu, seperti itu akhirnya campur aduk dia. Ya sudahlah. Ya, sebetulnya aku belum mau masuk ke sana. Selesaikan dulu di Islamnya gitu. Kahla itu 5110 itu udah 3 kali ini tertunda. Kalau aku mengikuti apa yang mau aku setting ini, akhirnya dia ya nanti ada yang bilang kok nggak ditanggapi, kok nggak gini, kacau lagi. Jadi ya sudah mengalir aja gitu. Oke ya. Dan aku kan sudah bilang ya, kristolog itu begini loh. Ini perempatan jalan dan aku ada di sini. Jadi dia dihantam dari sini. Dia dihantam dari sini. Bisa jadi dihantam dari sini. Dihantam dari sini. Jadi harus tahan banting kristolog. Orang seperti aku. Seperti ini aja. Aku akhirnya kan tidak hanya berhadapan dengan Kristen. Aku juga harus berhadapan dengan Islam-Islam yang mainstream. Gambarannya seperti ini. Jadi dia seperti ada dua serangan yang harus aku hadapi dalam satu waktu. Tapi Anda apa? Asik-asik aja gitu. Ya, asik-asik aja. Ya. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Ini tadi buka puasa, minum, terus sholat maghrib. Ini belum makan. Orang Jawa itu kan seperti orang Indonesia pada umumnya juga. Kalau belum makan nasi itu belum makan. Walaupun sudah makan gorengan tadi. Tapi kalau belum makan nasi belum makan. Nanti ya, insya Allah setelah kajian ini. Karena kalau aku makan dulu nanti ini teruunggahnya malam. Karena dia perlu waktu 1,5 jaman sampai 2 jaman untuk unggah. Belum render ya. Kasihan saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau syuting siang, backlight dia, jendela-jendela. Ya memang ini bukan studio, jadi mau gimana lagi. Kalau malam kan nggak ada backlight. Oke. Aku baca komen yang pertama dari siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rio Aka, Jaksel hadir Guski, terima kasih, matur thank you untuk Rio Aka. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang malam ini, cuaca tenang dan sejuk, mantap, Bandung Utara bagian Barat. Kita terbang lagi, ada Kang Halim Rais, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru, doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah, izin nyimak, salam Isra juga. Untuk semua saudaraku yang ada di Ambon. Kang Ramadan Madon itu apa? Kalau Jawa itu kurang bagus kalau Madon itu. Kalau Jawa loh ya. Kalau Ramadannya ya bagus, tapi Madon itu ada molimo, Madon, Madat, main, apalagi 5 yang 2. Itu enggak tabu, larangan gitu ya. Oke, tapi mungkin ini bukan Madon yang Jawa ya.
Kebenaran harus dibuktikan baru diimani. Betul. Al-Quran mengajarkan itu. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena mata, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Coba cari di Quran surat, kalau nggak salah itu surat 7. Surat apa 7 itu? Al-A'raf. Ya. Jadi tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang tidak tahu, itu tidak boleh. Tapi kan seberapa banyak orang yang taat terhadap aturan Al-Quran? Aku nggak tahu ini kamu Islam atau kafir, nggak tahu ya. Tapi itu Qurani sekali bahwa kebenaran harus dibuktikan baru diimani. Dibuktikan itu dalam rangka mencari tahu. Dipertengkarkan, diperdebatkan. Itu dalam rangka untuk membuktikan. Bukan ujuk-ujuk terus iman doang. Bisa kacau. Dan aku sudah bilang berkali-kali untuk yang baru masuk di channel ini, iman tuh nggak bisa didiskusikan. Yang didiskusikan tuh pengetahuan. Makanya di sini kita berbicara dalam kerangka pengetahuan, bukan dalam kerangka iman. Iman nggak bisa. Misalkan ada di sana itu sudah jelas bahwa itu domba, tapi kamu bilang itu anjing, ya bagaimana lagi? Karena kamu sudah mengimani itu anjing. Walaupun kamu tidak tahu dan tidak pernah melihat, hanya berita saja, itu anjing. Padahal bukan, itu domba. Ya tidak bisa, ya sudah, kamu pakai aja yang kamu imani, gitu loh. Ya, maka aku sangat setuju katanya Kang Mas Ramadan, kebenaran harus dibuktikan baru diimani, cocok. Al-Quran pun mengajarkan begitu, ya. Janganlah kau ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena mata, penglihatan, dan hati, mata, penglihatan, pendengaran, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Jadi tahu dulu, dan itu sangat akademis. Ya, jadi prosesnya tahu dulu baru iman, bukan tujuk-tujuk tidak tahu beriman, itu namanya geblek gitu. Gitu ya. Maka kalau ditanya mana dulu iman sama tahu, ya tahu dulu dong. Supaya tahu bagaimana dipertengkarkan, diperdebatkan, didiskusikan kata orang-orang kampus gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Ramadan. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah palu nyimak Tuan Guru. Oke, matur nuwun ya, terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Salam Isra saudaraku semua. Oke, salam Isra juga untukmu. Untuk semua saudara-saudaraku ya, salam Isra juga untukmu. Loh, si Ari, apa ini Ari? Kamu tanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, tanya dong Kak Gispati. Gusti itu apa ya? Asmaul Husna masih kurangkah? Makasih sebelumnya, senantiasa sehat selalu. Terus kenapa rupanya kalau pakai Gusti? Apakah ada kewajiban harus pakai Asmaul Husna gitu? Asmaul Husna ini cukup ada gitu. Asmaul Husna ini apa sudah kurang gitu? Hari-hari yang ditanya kok aneh-aneh ya. Coba memahami konteksnya itu seperti apa. Coba kita lihat, aku ingin tahu jawaban Gispati apa. Karena Gispati ini bukan orang Jawa. Dia orang Palu, Sulawesi, mungkin Bugis, mungkin Makassar. Karena sering ke selatan dia, walaupun adanya di Palu sana. Ya, itu Gusti itu ada dalam perspektif antropologis Jawa. Orang Jawa itu ya. Saya bukan bilang orangnya ya. Karena orang Jawa yang nggak Jawa itu ya banyak. Nah, ini angel jelas no. Wong Jawa orang mesti Jawa. Itu nanti Irfan lah. Jadi aku tidak nanti cenderung rasis ya, bukan antropologisnya, bukan orangnya ya. Karena banyak juga orang Jawa yang nggak Jawa. Tapi banyak yang bukan orang Jawa, dia Jawa. Gitu loh. Ya. Nah, dalam antropologis Jawa, mereka begitu mengagungkan Sang Maha Pencipta itu dengan panggilan Gusti. Terus salahnya kemenong. Gitu loh. Ya. Coba Gispati apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Gusti itu bukan nama pribadi. Top, benar. Nama pribadi itu alif lam lam ha. Nanti orang mau ganti sesuai budayanya ya silahkan saja. Nggak harus Gusti.
Tapi kalau mau Gusti ya silahkan saja. Seperti Gispati ini kan dia maybe Makassar, maybe Bugis, nggak tahu aku. Yang jelas dia bukan orang Jawa, tapi dia pakai Gusti ya. Karena dia tahu maknanya, ya silahkan saja. Sesuatu yang nggak boleh diotak-atik itu adalah alif lam lam ha itu, karena itu proper name. Kalau yang Asmaul Husna itu boleh. Makanya aku kan sudah bilang, jangan kegoblokan kita itu lalu menjadi gampang kita menyalahkan orang lain padahal kita yang goblok. Asmaul Husna itu Rahman Rohim tuh bisa. Aku sering kan kalau di grup WA kita kan ada grup WA itu ya. Semoga kita selalu mendapat Rahman dan Rahimnya. Bisa aku ganti kasih dan sayangnya, bisa. Siapa yang larang? Karena Asmaul Husna itu bukan proper name, dia boleh diterjemahkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam proper name itu nggak bisa diterjemahkan karena itu hak otoritasnya Allah. Seperti gue nih, misalkan gue ini berulang kali gue bilang, misalkan gue ambil dokter ke Inggris lah, terus mereka panggil gue Mirror, itu nggak boleh karena gue Koco, meskipun Koco itu ditranslate ya Mirror. Paham di sini ya, paham di sini. Oke, kita lihat. Tapi itu hanya penghormatan yang berkedudukan tinggi atau bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Subhanallah. Ternyata Gispati memahami konsep itu. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu loh, bukan ngikuti tanpa tidak tahu. Dia tahu. Padahal dia bukan Jawa, tapi dia Jawa. Aku sudah bilang tadi, wong Jawa ning ora Jawa. Ada orang Jawa yang tidak Jawa, tapi ada yang orang bukan Jawa tapi Jawa. Contohnya ya Gispati ini. Karena berbicara dalam konteks antropologis Jawa itu luas artinya. Ya. Terus apa jawabannya sih? Si Ari. Oh iya, saya rasa 99 Asmaul Husna sudah cukup. Ya kalau cukup bagimu ya sudah, silahkan kamu pakai itu. Ngapain kamu ngelarang orang lain? Apa hakmu? Kalau kamu merasa cukup, agama itu dibikin enak gitu loh. Nggak usah dibikin ribet kok. Beragama itu kan dinikmati. Ngapain harus kaku? Harus Asmaul Husna? Padahal Asmaul Husna itu bisa diterjemahkan dan boleh. Bukan harus Rahman Rohim, bukan harus Gofar, bukan harus apalagi banyak Asmaul Husna itu. Enggak, itu diterjemahkan boleh. Gitu loh ya. Kalau kamu merasa cukup dari, ya sudah, kamu nggak usah rewel dengan orang lain gitu loh. Ya. Karena setahu saya Gusti itu panggilan dari mereka yang berkasta. Nah, ini kan yang aku bilang tadi. Ternyata benar. Kegoblokanmu itu membuat kamu terlalu mudah menyalahkan orang lain. Ya. Itu produk budaya oke, tapi itu budaya Jawa. Dia tidak berbicara tentang kasta. Ya. Tidak berbicara tentang kasta. Kalau kasta, mungkin Gusti yang kamu kira Gusti yang di Bali sana. Beda lagi budayanya. Jadi, Gusti yang dipahami oleh si Gispati dengan Gusti yang kamu pahami beda. Seperti aku kalau ditanya, apakah benar kamu manggil Allah itu Gusti? Iya, tapi Gusti yang aku pahami belum tidak seperti Gusti yang kamu pahami loh ya. Kan begitu, ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak ingin merendahkan kedudukan Allah. Jadi kan dalam otakmu itu ketika ada orang Jawa, dalam antropologisnya memanggil Gusti, itu kamu anggap merendahkan kedudukan Allah. Kan begitu retorika kalimatnya. Ya. Jangan gitu Ari, ya. Kamu ngaji di sini kan sudah lama. Coba sedikit open mind lah, ya. Jangan kuper seperti ini. Aku merasa gagal mendidik kalau ternyata sudah ngaji lama di sini masih kuper banget. Beragama itu yang nikmat gitu. Ya, nggak usah reseh sama orang lain. Kalau mau disusikan yang baik. Di sini aja kamu sudah salah. Gusti itu tidak berkata. Mungkin Gusti Bali iya. Gusti Jawa enggak begitu gitu. Jadi kalau kamu nggak mau itu ya sudah gitu loh. Kalau Gispati mau ya biarkan dia, atau dia punya argumentasi sendiri, dan ternyata Gusti yang dia pahami itu tidak seperti yang Gusti kamu pahami. Kapan ketemunya? Gitu, ya.
Oke, terima kasih. Waduh, sudah masuk ini. Aku harus tinggalkan dulu ya. Nggak tahu nanti agak malam nggak apa-apa ya. Sudah masuk adzan Isya ya. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Aku mau sholat Isya dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah jeda sejenak, kita lanjutkan ya. Tadi sampai kepada Soleha kita Gispati, sekarang kepada Anik Marta. Semua Nabi Rasul membawa jalan selamat dunia hingga akhirat. Namun keselamatannya sering terancam dari kejahatan orang yang tidak mau diajak menuju jalan selamat. Oke, terima kasih. Sorry. Ya. Untuk Mbak Anik Marta, nggak tahu ada di mana ini ya. Memang benar ya. Jadi semua Nabi Rasul itu membawa jalan selamat dunia hingga akhirat. Namun keselamatannya sering terancam dari kejahatan orang yang tidak mau diajak menuju jalan selamat. Ini semakin menjelaskan apa yang aku jelaskan kemarin tentang ancaman. Kan teman-teman Kristen ada yang mengatakan ya, Kanjeng Nabi Isa dan Bunda Maryam itu di surat Al-Mu'minun 2350 itu peristiwanya pra penyaliban gitu. Nah, kalau pra penyaliban aku tanya, dilindungi dari apa? Karena teksnya itu Bunda Maryam dan Kanjeng Nabi Isa dilindungi. Berarti kan ada ancaman yang mengancam dia. Kalau soal yang kekurangan makanan, yang keding, itu kan ancaman-ancaman yang universal, yang bukan nabi pun ya kena itu gitu. Jadi aku kadang-kadang aneh cara berpikirnya ya, kok enggak. Jadi aku sampai gambarkan ya, kenapa kita harus hormat kepada Kanjeng Nabi Isa? Karena dia bukan sekedar Isa ibnu Maryam. Kalau dia cuman Isa ibnu Maryam, kita tidak perlu hormat, sama saja dengan yang lain, biasa-biasa saja. Yang nggak harus dicela, nggak harus disanjung, biasa saja. Karena dia Isu ibnu Maryam. Tapi dia menjadi nilai lebih di hadapan kita, kami ya, karena kami kan orang Islam juga menghormati beliau. Ya, itu karena dia Isa Rasulullah. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad, kalau dia cuman Muhammad bin Abdullah, ya nggak ada masalah, nggak ada, biarin aja gitu. Tapi dia menjadi sosok yang harus kami hormati karena dia Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Tidak bisa dilepaskan dari apa-apa yang sedang disandangnya, yaitu kerasulan. Ancaman juga begitu. Kan aku sudah bilang kemarin, kalau seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu sekedar Muhammad bin Abdullah, ngapain juga diancam sampai mau dibunuh segala macam. Gitu. Ya. Oke, jadi benar ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Anik Marta ini ya. Semua Nabi Rasul membawa jalan selamat dunia hingga akhir, namun keselamatannya sering terancam. Mengajak orang selamat, tapi keselamatannya sering terancam. Karena ya datang atau serangan dari orang yang nggak mau diajak menuju jalan selamat. Semua Nabi begitu. Nggak ada Nabi kok leha-leha dakwah mesti diterima, nggak ada ceritanya. Ya. Oke, untuk Mbak Anik Marta nggak tahu dari mana. Kemudian Jihan Hanunah ini santri lama ini, tapi sering out, dan kalau out lama sekali ini muncul lagi ya. Tapi anda apa-apa lah ya, mungkin ada kesibukan yang nggak bisa dihindarkan ya. Dan selamat datang kembali. Assalamualaikum, hadir nyimak Tuan Guru. Waalaikumsalam. Apa kabarmu ya? Salam Isra untuk semua yang ada di sana ya. Lama nggak muncul. Oke. Kemudian Kang Rupano Pitro Depok, stay tune on GM Channel. Ibarat dua mata pisau, yang mau belajar insya Allah makin bertambah pengetahuannya. Sebaliknya bagi yang otak mandul kuadrat, dengki akan semakin jauh dari kebenaran.
Gas terus Gus, salam Isra. Oke, mantap ya. Sebuah pengingat dari Kang Mas Rupano Pitro yang ada di Depok. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Nur Kolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji salam Isra Islam Rasional Guru. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian Ari. Sorry. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Gus, selamat di Arab nih gitu. Masih berpikir Isa diangkat ke langit? Seri 7. Jawab saya tidak. Karena bagi saya kagak perlu banyak seri ketika Gus Bekti ngisi kajian di masa lampau. Ada clue bahwa Nabi Isa tidak turun lagi dan saya urai sendiri. Auto hapus dogma lama. Lanjut Gus, semangat, sehat selalu. Serta salam Isra untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, seperti yang dikatakan Ari, ini sebetulnya pengulangan saja, cuman ini lebih khusus tentang diangkat ke langitnya, tidak bicara turun lagi atau enggak. Kita bicara diangkat. Jadi yang disampaikan Ari itu dulu secara holistik, ya sekarang coba kita breakdown. Ya. Oke, selanjutnya Kang Dibyo 5818, mantap. Nggak tahu apa artinya kalau 5818 biru gini, apa artinya itu? Detiknya apa? Oh, oke. Terima kasih Kang Dibyo ya. Salam Isra untukmu, nggak tahu di mana berada. Kemudian Kang Mas Ilham Gans atau Guns ini. Sepertinya Pewer Gurunda tersegmentasi, mayoritas lebih suka kajian kritisi Bible ketimbang kajian Islami. Enggak juga. Ketika kita ngaji membedah Al-Quran ya sama saja Pewernya nggak jauh beda dengan ketika membedah Bible gitu ya. Makanya kan kita ngaji Islami, ngaji yang apa namanya, basicnya Qurani, ada yang Bible, itu sama-sama kita kaji. Jadi kalau ada yang bilang Gus Bekti nggak berani mengkritisi Al-Quran, siapa bilang? Cuman masalahnya Al-Quran yang mana dulu? Kalau original teksnya ya memang enggak, tapi kalau terjemahannya aku kritik habis-habisan. Ini yang ngaji di sini sudah sejak 3 tahun yang lalu ngerti itu. Karena terjemahan itu relatif, sementara original teks itu absolut, itu tidak boleh diganggu-gugat. Dan kami membedakan antara kitab suci dan terjemahan kitab suci. Begitu juga, jadi aku kritik terhadap terjemahan Al-Quran, aku juga kritik terhadap terjemahan Bible. Kalau yang bilang standar ganda, oh Gus Bekti standar ganda, ya lu aja kagak ngerti. Jadi gitu Kang Mas Ilham Gan ya, ya memang gitulah ya. Hohihe yang lebih suka. Kalau kajian-kajian yang sifatnya hohihe itu banyak yang suka. Kalau di sini kan nggak begitu. Jadi segmentasinya bukan mengkritisi Bible, bukan Islami, nggak begitu. Mengkritisnya yang mau pakai otak, apa yang nggak mau pakai otak, gitu aja. Ya. Oke, terima kasih Kang Ilham Gans. Kemudian Kepo Mania Randu Belatung, nyimak selalu Gus. Oke, salam Isra dari Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Mantap, salam Isra juga untuk Pak Burhanuddin Harahap. Ya. Kemudian Sam Wahyu Junaidi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Benar Gus, ipok mantap dan menyehatkan. Salam Isra. Terima kasih jempolnya. Ipokane. Kang Didin Syabarudin. Lanjut Gus. Gini apa namanya nih, jempol. Izin menambahkan, boleh dibedah penjelasan dari Al-Maidah 116 sampai 120 khususnya pada kalimat setelah engkau wafatkan aku. Artinya Nabi Isa telah wafat ya. Iya. Itu artinya Nabi Isa telah wafat. Cuma nanti kadang-kadang ada terjemahan itu ditambahi setelah wafat diangkat ke langit itu. Ya. Ya itu di Android. Cuman kalau aku nanti carikan habis waktuku. Itu kita cari diangkat ke langitnya nggak ada. Wafat ya sudah seperti kita wafat. Jadi kan Nabi Isa itu ya wafat ya naturalis sebagaimana kita wafat, bukan masih hidup nggak tahu di mana gitu.
Coba tanya kepada teman-teman, kalau kanjeng Nabi sama masih hidup di mana? Di langit. Ada nggak orang hidup di langit? Ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Kang Mas Din. Siapa ini? Din Sabarudin. Terima kasih Kang Mas, semoga betah ngaji di sini ya. Nggak tahu dari mana asalnya ini. YPM atau Tauhid Pusat. Matur thank you atas apa ini? 3 hati merahnya. Ini saudara-saudara kita yang juga ini harus kita dukung, sebuah lembaga dakwah ya. Yang sekarang sedang membangun masjid di daerah Jombang, tepatnya yang banyak durian. Jombang itu daerah apa ya? Yang mau bantu silakan klik nanti ya, YPM Tauhid ya, bisa keluar itu ya. Lagi bantu masjid di daerah, lupa aku, di Jombang tapi daerah yang banyak durian ya. Subhanallah ya, mereka sudah membebaskan sekian luas tanah, kemudian didirikan masjid. Ini juga menangani kasus-kasus pemurtadan ini ya, YPM Tauhid ini. Dan aku ikut membidani dulu, cuman karena pusatnya di Surabaya aku jarang rapat ya. Tapi bagiku ya sudahlah, yang penting sekarang sudah jalan, kan tujuannya dakwahnya jalan, meskipun tidak harus aku ikut di dalamnya ya. Aku juga bukan berarti aku lepas tangan setelah bikin ditinggal, enggak, karena aku ada di Batu. Ini pusatnya di Surabaya, kan aku nggak bisa rapat Surabaya, kan nggak bisa, bukan begitu ya. Ya karena kondisi geografis, dan sekarang juga banyak teman-teman sudah membawa organisasi ini semakin mantap. Ya sudah, kan kita tinggal mendorong dari belakang gitu. Dulu kita di Batu sempat menginisiasinya ya, waktu mau mendirikan YPM Tauhid. Oke, monggo teman-teman yang mau membantu YPM Tauhid sedang membangun masjid di daerah Jombang ya. Oke. Kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, oke mantap, ini namanya Jogja ini. Terima kasih Kang Mas, referensinya tadi sudah dikirim dan ya agak kesulitan sih bacanya ya. Cuman aku ngerti lah, kan aku mengulang, kan aku sudah dulu pernah dikirimi ya. Berapa tahun lalu kan sudah panjenengan kirimi ya. Cuman karena handphonenya baru, nomor WA kita kan baru ganti karena nggak tahu terganggu atau gangguan, nggak ngerti lah. Akhirnya kita ganti nomor. Nah, data yang jenengan kirim dulu hilang gitu. Maka aku tadi minta dikirim lagi dan masih bisa aku baca Kang Mas datanya. Jadi begini, dalam antropologis, nggak tahu itu bukunya siapa, itu sepertinya dari Al-Quran ya, cuman terjemahan siapa itu, bukan Depak itu. Jadi gini loh ya, bukan aku saja yang memahami bahwa buayan itu harus metafora, bukan harafiah. Ternyata aku dikasih data oleh Kang Mas Edi Margono, itu ulama-ulama dulu juga ada yang berpikir begitu. Itu dijelaskan menurut antropologis budaya Israel, Yahudi ya. Mereka menyebutnya itu anak yang dalam buayan itu adalah anak yang dalam asuhan, dalam pengawasan, dalam perlindungan orang tuanya, mamanya. Kanjeng Nabi Isa kan dalam perlindungan, dalam didikan, digembleng. Ya. Kalau bahasa kita itu, ini kan idiom ya, jadi kita harus hati-hati. Itu anak mama, kira-kira begitulah ya. Anak dalam buayan itu anak mama. Jadi jangan otak lu goblok terus dikira masih oe-oe gitu. Enggak begitu. Itu antropologis Israel begitu. Oh, anak dalam buayan. Masalahnya kita, referensi kita kurang, daya analitik kita kurang. Jadi apa yang dipahami mainstream, anak bayi bisa ngomong, kacau. Membawa terus diartikan menggendong, kacau. Ya, kamu bawa siapa nanti di acara ulang tahun? Gue bawa Siti gitu. Emangnya Siti terus gue bawa, gue gendong gitu kan enggak. Nah, di situ terjadi intervensi terjemahan, digendong, akhirnya ya lengkap sudah digendong ya anak bayi. Anak bayi paling bisa ngomong mimi, cucu gitu. Enggak begitu. Dan itu nggak tahu Kang Mas itu terjemahan siapa ya, karena kan yang dipoto itu langsung bahwa anak dalam buayan itu artinya menurut antropologis budaya Israel adalah anak yang dalam asuhan orang tuanya, pendidikan dan segala macam, yang masih muda gitu ya, kan begitu. Atau kalau aku pakai bahasa kita anak mama lah ya, itu kan idiom gitu. Cuman aku tadi nggak terpotret itu Al-Quran yang mana gitu.
terbitan siapa dan tafsiran siapa gitu ya. Oke, terima kasih ya Kang Mas. Memang kita harus hati-hati. Seperti gini, disebut anak kolong. Apa itu? Itu kan sudah menjadi idiom anak kolong itu. Jadi dulu ya, tentara itu kan baraknya itu dikasih kamar-kamar itu kan cuman ukurannya kecil. Jadi kalau masih punya anak satu, ya biasa masih tidur di atas dipan yang susun itu. Nanti kalau sudah punya anak 2, 3 itu repot, maka tidur di bawah kolong. Itu sejarahnya bagaimana beratnya pasukan-pasukan tentara kita itu yang nanti tugasnya membela tanah air. Karena kamarnya kecil dan tempat tidurnya sudah terbatas, maka tidur di kolong. Ya, lama-lama itu menjadi idiom. Terus anak kolong itu artinya apa? Anaknya tentara. Bukan anak yang di bawah kolong terus, bukan. Jadi kalau ada, oh dia anak kolong, berarti itu anaknya tentara, bapaknya tentara gitu loh. Ini kalau orang ngerti dikasih tahu gitu ya. Tapi kalau sudah terkena dogma dan goblok itu sulit dikasih tahu. Nanti lagi ada istilah anak jalanan, macam-macam. Itu idiom. Itu hanya, makanya kan Al-Quran mengatakan ada muhkamat, ada mutasabihat. Yang bermasalah mutasabihat ini. Karena banyak orang nggak ngerti, dikirain samar-samar. Bukan samar-samar, Al-Quran kok samar-samar. Artinya polisemi, punya banyak makna. Mana yang mau kita ambil? Gitu loh. Ada yang harafiah, ada yang metafora. Ada yang kontekstual, ada yang tekstual. Hati-hati. Kepiawian itulah yang diperlukan ketika kita menemui ayat-ayat metafora, ayat-ayat yang seperti nilai sastranya itu tidak bisa kita lupakan seperti anak dalam buayan. Sama dengan gini. Dan ini bukan hadis loh ya. Menuntut ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Ya mana ada anak dalam buayan nuntut ilmu itu, ndak ada. Mbok sampai mampus kamu cari, ya jangan goblok banget lah. Artinya apa? Waktu menuntut ilmu itu panjang. Awali sejak dini dan akhiri sampai nanti usia senja gitu loh. Jangan membaca teks tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Mana ada orang mau masuk liang lahat belajar? Mana ada anak dalam masih owek-owek belajar statistika, belajar inventorika, belajar metalurgi, ya nggak ono. Jadi jangan goblok-goblok banget gitu loh. Ya. Sastra dalam kitab suci itu cukup lumayan, baik itu dalam Al-Quran ya sebagai perjanjian terakhir, perjanjian baru, perjanjian lama. Itu ada bahasa-bahasa sastranya nggak bisa digeradak geruduk. Berkali-kali aku bilang, nggak ada ceritanya ya. Orang minum racun maut itu nggak mati. Mesti mampus. Mau imannya sama Yesus tinggal, mesti mampus. Terus bagaimana memahami itu? Itu metafora. Jangan harafiah. Kalau harafiah coba praktekkan minum racun. Megang ular. Ya mampus. Kan ada pendeta di Amerika, pendeta goblok gitu. Orang itu ayat metafora kok diperagakan khotbah sama megang ular. Ya digigit ular ya mampus ke rumah sakit. Bukan salah yang nulis kitab. Salah yang baca gitu. Ya. Oke. Itu Kang Mas Edi Margono matur nuwun referensinya. Masih bisa Kang Mas, masih bisa aku baca meskipun agak sulit. Tapi memori yang lalu ingat kembali, oh ini maksudnya begini gitu. Ya. Selanjutnya Kang Indra Arman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kasih sayang. Saya dari Malaysia. Subhanallah. Jiran Malaysia. Tengku Indra Arman. Hari ini kali pertama saya melihat saluran Tuan. Izinkan saya melihat semua video-video Tuan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Salam untuk jiran-jiran yang ada di tanah Melayu Malaysia ya. Ada beberapa ya. Nanti kalau aku bilang banyak nggak enak juga. Saudara-saudara kita, ini termasuk kaos ini. Ini dikirim dari Sarawak. Sarawak, Bumi Kenyalang, Pan Segos Beti. Tapi sekarang jarang hadir, nggak tahu kemana. Ini dari Sarawak ini dikirim. Jadi Tuan Indra Arman ini juga dari saudara kita, saudara Muslim kita yang ada di Sarawak, Malaysia. Kalau Tuan Indra Arman Malaysianya mana nggak dijelaskan ini ya. Oke, silahkan ditonton video-videonya, semoga memberi manfaat. Di sini bebas-bebas saja, Anda setuju ambil, nggak setuju buang, nggak ada masalah.
ya. Karena tugas aku nih hanya menyampaikan saja, ya. Dan kita saling menghormati pendirian masing-masing, silakan saja. Nggak ada paksa memaksa, rayu-rayu, goda-menggoda, nggak ada, ya. Silakan Anda tonton tuh video, ada 1000 berapa sekarang deh? Ada 1500, 1600 video. Silakan Anda tonton, Anda pelajari. Yang Anda setuju ambil, nggak setuju buang, nggak ada masalah, ya. Karena Gus Bekti tugasnya hanya menyampaikan, memaparkan sejauh yang aku tahu gitu, ya. Oke, terima kasih, salam. 1000, sekarang ada 1700 video, silakan dipelajari, ya. Terima kasih, salam untuk semua saudaraku yang ada di negeri jiran Malaysia. Oke, Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, berpuas hadir nih Mak Gus. Sakit hati aku terima karena aku tidak mau sakit otak. Salam Isra. Lebih baik sakit hati daripada sakit otak, ya. Ini untuk santri-santri lama ini udah tahu, sudah mengenal siapa Gus Bekti, ya stylenya begitu. Gue nggak bisa ngemong, kalau orang Jawa bilang, rayu itu nggak bisa. Gue kalau salah ya salah, goblok ya goblok. Tapi bukan berarti gue menghina, menghujat, enggak. Itu ya gitu, karena gue bukan lahir di pesantren, gue lahir di jalanan, gayanya bla-blaan begitu. Maksudnya itu untuk men-trigger elu supaya jangan goblok gitu loh. Tapi kalau yang baperan terus sakit hati, bener jawabannya Kang Mas Wahyu, gue lebih baik sakit hati daripada sakit otak, karena kagak ngerti, gobloknya kagak hilang-hilang, menjadi bodoh tak bertepi, ya. Makanya kan setiap yang masuk ke sini aku bilang jangan buru-buru komentar, pelajari dulu, kenali dulu narasumbernya, bagaimana kerangka berpikirnya baru, supaya tidak salah-salah. Kalau belum masuk udah ngaco, ya akhirnya itu tadi, tinggal pilih, ada yang milih sakit hati apa mau sakit otak, ya gitu aja. Terima kasih untuk Kang Mas Wahyu. Kemudian Kang Jamuri-muri nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga. Alif, waduh, ada frase kedagingan ternyata di Bible. Lanjut surfing, ternyata berarti penemuan hawa nafsu manusia. Maksud kalimat saya daging semua, episode seri 6 itu adalah saya surprise banyak informasi di sana. Daging merujuk pada makanan enak untuk para pencari ilmu. Salam Isra, terima kasih. Depok, tetangga Jakarta, masih nyimak seri 7, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oh, itu istilah ya, istilah daging, karena di kekristenan juga ada kedagingan. Ternyata interpretasinya lain, makanya kita harus hati-hati, ya. Oke, terima kasih ya atas apresiasinya Kang Mas Alif yang ada di Depok. Kemudian Anton Wijaya, Kang Anton, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, oke, salam Isra kembali. Irfan dari Kerinci Jambi, Hermanata Wijaya, oke, atau non Hermas Edison, oke, terima kasih. Arif Musinin, terima kasih. Kang Dipio, terima kasih. Kang Jamuri Muri, narkoba minggir, narkopi oke. Naritik cantik, salam Isra, oke. Aduh, ini panjang sekali ini Kang Oppo A1 kini ya. Jadi kalau nggak dibaca nanti komplain lagi, gimana ini? Gus, komentar saya ini di luar konteks karena baru saja melihat di YouTube. Kan gue sudah bilang kalau lu baru lihat jangan komentar dulu. Sudahlah, males gue baca. Gue lihat dulu, pelajari dulu, ada 1700 video. Lu sudah mau komentar, ya. Oke. Kemudian Kang Dibio 1530, oke. Pak Abdul Muluk, assalamualaikum ya. Deli Serdang, Jini Magus, oke, terima kasih. Cipto Purbaling, siap-siap pasang otak biar dogma kabur, salam Isra, oke, mantap. Ada siapa ini? Keponakannya Yesus. Oh, Yesus punya keponakan. Kok ada di Indonesia keponakannya Yesus? Membandingkan kitab dari konsep teologi yang berbeda, ibarat perlombaan monyet panjat pohon melawan ikan berenang, kagak mungkin ketemu. Wong masing-masing dengan cara tafsir berbeda. Ya kalau nggak mungkin ketemu, kamu nggak usah masuk dalam channel-channel yang itu membahas comparative religion, kan gitu aja beres. Yang bilang kagak ketemu kan kamu. Kalau orang lain bilang ketemu, gue ngomong ketemu. Yang penting kan aturan main diskusinya dijelaskan dulu, parameternya apa, gitu loh.
Kok kamu bilang nggak ketemu? Kalau menurutmu nggak ketemu ya sudah, kamu nggak usah masuk dunia-dunia perdebatan, ngapain juga. Ya. Kalau menurut gue ya ketemulah. Tinggal nanti parameter. Misalkan kita berbicara kitab suci, ya apa parameter sebuah kitab itu dikatakan suci, gitu loh. Jadi nggak, kebenaran itu bukan kebenaran menurutku, bukan kebenaran menurutmu, bukan kebenaran menurut dia, bukan kebenaran menurut mereka. Kalau itu nggak selesai. Kita berbaca, nanti lihat di videoku tentang kerangka berpikir akademis itu ada, itu sudah kita muat beberapa tahun lalu ya. Kebenaran itu menurut bukti. Kan tadi sudah aku bilang, buktikan dulu. Bukti itu dalam cari pengetahuan, baru diimani. Kalau nggak terbukti ya sudah, nggak usah gitu. Kamu sok-sok berfilosofi tapi gobloknya juga minta ampun. Kacau. Ya, ke Rahmat Surya Basuki sama nggak tahu apanya, nggak ngerti juga gue, ya. Sebentar. Oke, ini sudah semua ya. Sudah. Oh, Joni Mangunsong. Sandi adolai marga Mangunsong do, ate. Nabi Isa sudah wafat atau belum? Kalau belum sekarang usianya berapa tahun? Ya sudah lah. Mana ada orang hidup sampai berabad-abad? Nunggak lah, nunggak mate do sudah, ate. Nabi-nabi sudah nunggak mate do, ya. Dangadong hidup ribuan tahun, dangadong. Oke, untuk kulai Joni Mangunsong, Sandi alai. Sentarutung do. Kemudian apa ini? Ibrahim Ajar Surabaya nyimak. Oke, terima kasih. Rahmat Surya Basuki sudah. Aljus Mas Duki please, oke. Soleha kita Rini Demak, terima kasih atas bantuannya, banyak membantu. Semoga Suruli Gusti Agung merahmatimu ya. Nah, coba kan. Semoga Gusti Allah Agung merahmatimu. Rini di Demak, Jawa Tengah. Kan pakai Gusti Allah Agung. Ini sholat kita yang banyak membantu ya. Oke, terima kasih sudah aku baca semua. Sekarang aku kembali ke sini. Gue bilang apa kemarin? Ya, benarkah Bukit Zaitun itu? Catatan Injil tidak ada, ya. Catatan Injil tidak ada mengatakan naik ke surga atau naik surga apa langit gitu, naik ke Bukit Zaitun, ya, nggak ada. Yang ada Galilea masih kita perdebatkan, oke, karena di situ disebut orang-orang Galilea. Tapi kalau kita merujuk ke Matius, lain lagi ceritanya. Kalau kita lihat kitab Markus, ya ditulis dekat Betani, tidak dikatakan itu adalah Bukit Zaitun. Kalau Bukit Zaitun kita tanya lagi, di sana ada 3 gundukan bukit, yang mana lagi dari yang 3 itu? Kan jadi kacau. Makanya aku bilang jangan pernah berpikir keempat penulis Injil itu hadir dalam ruang dan waktu peristiwa itu terjadi. Enggak, mereka menulis sejauh berita yang mereka dapatkan gitu loh. Makanya kan lagi-lagi levelnya hadis. Cuman sayangnya di sini hadisnya level berapa itu juga jadi masalah, karena sanadnya kita nggak tahu, perawinya kita nggak tahu, ya cukup tahu Matius, itu pun Matius yang mana nggak tahu. Makanya aku pernah tunjukkan dahulu itu tulisannya Injil karangan Matius, jelas itu ada karangan Matius. Gue kagak mengada-ngada, gue kagak berani mengada-ngada. Sayang ini kemarin baru diinstal, datanya di sini, gambarnya hilang. Ada 4 Injil, semua itu ditulisi. Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus. Begitu kemudian nggak tahu pertimbangan apa, karangannya dibuang jadi Injil Matius. Semua ini kita lihat nih, ya. Ini ya Bukit Zaitun, tempat kenaikan Yesus, ya. Ini orang yang pernah ke sana, ini apa nih? Tour travel ya, tour travel. Nih ya. Ini Bukit Zaitunnya, ini kafel kenaikan Yesusnya.
Ini gerejanya enggak perlu lah ya. Ini gereja Paternoster ini. Ini aja yang mau kita bahas. Kafel kenaikan Yesus dan Bukit Zaitun ini ya. Ini ya, Bukit Zaitun khususnya di Kafel kenaikan Yesus ini. Kasih tahu Ale. Ini ya, Kafel kenaikan Yesus ini ya. Ini ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Oke, aku coba yang aku sudah screenshot supaya gampang aku menjelaskan ke kalian. Sebentar, sabar. Jadi kalau gini kita by data, kita sama-sama tahu bener nggak naiknya di Bukit Zaitun. Nih, seperti tadi ya. Nih ya. Lihat itu, nanti kamu lihat. Kafel kenaikan Yesus. Ternyata cuman kepercayaan. Lihat itu loh. Bagi kepercayaan Kristen, Bukit Zaitun punya sejarah penting dan dan panjang, karena di bukit inilah Yesus Kristus naik ke surga. Tapi itu levelnya apa? Kepercayaan, bukan pengetahuan. Nggak didukung Alkitab. Alkitab yang nulis itu dekat Betani. Yang dekat Betani itu bukan hanya Bukit Zaitun. Itu loh. Di satu sisi lagi orang-orang Galilea. Taruhlah Galilea diperdebatkan. Tapi kan Matius nggak tinggal diam. Dia tulis bahwa pertemuan terakhir Yesus dengan para murid di Galilea. Maka bagaimana merukunkan Galilea yang punya Matius sama Betani, dekat Betani punya Lukas? Bisa nggak itu? Nih ya. Nih. Jadi itu hanya kepercayaan. Kepercayaan itu keimanan. Iman itu nggak bisa didiskusikan. Ya, nih, gue kan nggak ngada-ngada ini. Ya, bagi kepercayaan Kristiani, Bukit Zaitun punya sejarah penting, ya, dan panjang, karena dari bukit inilah Yesus Kristus naik ke surga. Tetapi itu bukan pengetahuan, melainkan keimanan atau kepercayaan. Ya sudah, kalau kamu percaya, ya sudah kamu percaya saja. Karena kepercayaan itu nggak bisa didiskusikan. Sekarang kita di sini. Nah, lihat ini. Di puncak sebenarnya. Di puncak bukit yang dipercaya sebagai tempat kenaikan Yesus ke surga. Ke surga apa ke langit? Rame lagi nanti kita. Karena ada dua teks yang berbeda, yang bilang surga lah, bilang langit. Pada tahun 37 dibangun sebuah rotuda. Ini nggak perlu lah ya. Yang perlu pokoknya ini. Di puncak bukit yang dipercaya sebagai tempat kenaikan Yesus. Dipercaya oleh siapa? Yang sama yang percaya. Kalau nggak percaya ya nggak masalah. Gitu loh. Ini semua bicara kepercayaan. Nggak bisa didiskusikan kepercayaan. Nah ini yang paling asik lagi ya. Kenaikan kapel kenaikan Yesus. Di mana ini? Levelnya apa? Lihat itu. Legenda. Jadi cuma legenda itu. Diinjak Yesus ya. Dan meninggalkan jejak kaki sebelum naik ke mana jejak kakinya, kita mau lihat, ke surga. Jadi itu legenda. Jangan kamu anggap itu benar-benar sesuatu yang benar-benar terjadi, masuk dalam lintasan sejarah. Enggak, legenda. Ya, nih, ya. Silakan lihat sendiri situsnya ini. Datamu kalau mau kurang, aduh. Atau gini aja, lihat ini ya. Lihat ini. Mana tadi? Nih ya. Betul ini kah? Nah ini, ke sini kamu masuk ke sini. Cuman dipercaya dan itu legenda. Oke. Cukup melelahkan, 1 jam lewat 3 menit ya. Kita akhiri, aku mau beristirahat dulu ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon dipersorry, akhirnya tertunda lagi. Aku akan menjelaskan tentang kahla dan memang akhirnya bercampur ya. Yang harusnya dalam perspektif Islam dulu baru Kristen, sekarang sudah campur-campur. Kristen campur Islam, ya sudahlah. Karena alur komentarnya begitu ya. Nanti kalau nggak aku baca nanti katanya nggak diapresiasi gitu. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islam dalam tingkah imanmu. Simpan sebagai sebuah keindahan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat saudara-saudara kita yang lain ya. Harus memberi hormat ya, beda-beda ya tidak masalah ya.
Semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun.